Pertanyaan yang pertama, hasil dari 8.345 ditambah 1.285 dikurang 5.776 adalah jawabnya yang C, yaitu 3.854. Nomor 2, FPP dari 30, 40, dan 72 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, kita cari dulu dengan poin faktor, yaitu poin faktor dari 30 bagi 2, 15, 15 bagi 3, 5, 48 bagi 2, 24, 24 bagi 2, 12, 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3, 72 bagi 2, 36, 36 bagi 2, 18, 18 bagi 2, 9, 9 bagi 3, 3. Sehingga faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Untuk mencari FPB, silakan adik-adik lingkari angka yang ketiga-tiganya ada. Di 30 ada, di 48 ada, di 72 pun ada, yaitu 2, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 3. Harus kembar tiga-tiganya ya adik-adik ya. Setelah tahu kembar tiga-tiganya, kita pilih yang kecil. Di antara 2 dan 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3, yang terkecil adalah 2. Sehingga 2 ini dijadikan menjadi FPB. Kemudian kembar 3 lagi yang lain adalah 3 dengan 3 pangkat 2. Yang terkecil adalah 3. Letakkan 3 di sini sebagai FPB. Sementara 5 tidak ada kembarannya, berarti tidak sebagai FPB. Maka itu FPB-nya adalah 2 dikali 3. Jawabannya yang A. Nomor 3, Pak Hendra dan Pak Andre membeli pakan hewan peliharaan secara rutin di tempat yang sama. Pak Hendra membeli pakan setiap 45 hari dan Pak Ade setiap 30 hari. Jika keduanya bertemu di toko langganan mereka 2 hari yang lalu untuk membeli persediaan pakan hewan peliharaannya masing-masing, maka akan bertemu lagi setelah titik-titik hari dari hari ini. Ini mencari KPK ya adik ya. Carilah KPK dari 30 dan 45. KPK faktorisasi prima dari 45. 45 dibagi 3, 15. 15 dibagi 3, 5. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 3, 5. Faktorisasi prima dari 45 adalah 3 pangkat 2 dikali 5. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. KPK itu untuk mencarinya, sekalikan semua angkanya, tapi kalau ada yang sama, silakan dipilih yang terbesar. 2 tidak ada kembarannya, jadikan KPK. 3 pangkat 2 dengan 3 kembar, sehingga pilih 3 pangkat 2 yang besar. 5 dan 5 kembar, pilih salah satu 5. 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 2 dikali 9 dikali 5 sama dengan 90. Karena 2 hari yang lalu, berarti 90 dikurang 2 hari yang lalu sama dengan 88 hari kemudian akan bertemu kembali bersama-sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nilai pecahan dari bagian yang diarsir pada gambar tersebut, jawabannya adalah 2/4. Karena di ABC-nya tidak ada 2/4, maka 2/4 ini kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga 2/4 itu sama dengan 1/2. Kalau 1/2 ada adik-adik di ABCD-nya, yaitu yang B. Nomor 5, soalnya sudah saya tulis di sini. 5/6 ditambah 2 3/4 dikurang 5/8. 5/6 tetap, 2 3/4 ini pecahan campuran dijadikan ke pecahan biasa dengan cara 2 dikali 4 8, 8 tambah 3 sama dengan 11. Berarti 2 3/4 berubah menjadi 11/4. Dikurang 5/8 nya tetap. Penyebutnya 6, 4 dan 8. KPK-nya adalah 24. Ini 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita letakkan 20 di sini. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 kali 11 sama dengan 66. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Sehingga 20 ditambah 66 dikurang 15 hasilnya adalah 71/24. Karena pembilangnya 71 ini lebih besar daripada penyebutnya, maka 71 dibagi 4 jadikan pecahan campuran, hasilnya 2, sisanya 23, pernya tetap 24. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 6 ada pertanyaan 5/6 dikali 3/4 dibagi 1/2. 5/6 nya ditetapkan, 3/4 tetap, dibagi 1/2 jadikan pecahan biasa.
1 dikali 2, 2 tambah 1, 3 jadinya 3/2. 5/6-nya tetap, dikali tetap, 3/4 tetap, bagi menjadi kali sesuai dengan rumusnya, dan 3/2 kita balik menjadi 2/3. Setelah itu 3 dicoret dengan 3 artinya 3 dibagi 3 habis, 2 dicoret dengan 4 artinya 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi yang masih hidup adalah 5 dikali 1 sama dengan 5, 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi hasilnya adalah 5/12, yaitu yang B. Nomor 7, urutkan pecahan dari yang terkecil adalah, kita jadikan dulu semua pecahan itu menjadi pecahan desimal ya adik-adik ya. 63% itu pecahan desimalnya adalah 0,63. 0,71 pecahan desimalnya tetap karena ini sudah desimal, yaitu 0,71. 3/4 pecahan desimalnya adalah 0,75. Sedangkan 18/25 jadikan pecahan desimal dengan cara 18/25 sama-sama dikali 4. 18 dikali 4 72, 25 dikali 4 sama dengan 100, sehingga 72/100 itu kalau dijadikan menjadi pecahan desimal adalah 0,72. Sehingga kita tahu di sini adik-adik, silakan diurutkan dari yang terkecil, berarti yang ini 0,63. Jangan ditulis 0,63-nya, tapi tulis 63%-nya. Letakkan di sini. Kemudian setelah 0,63, yang terkecil kedua adalah 0,7, yaitu 0,71. Lalu yang ini 0,72 yang ditulis 18/25, letakkan di sini. Sama 0,75 yang terakhir itu 3/4-nya yang diletakkan di sini. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 8, perhatikan gambar berikut denah tanah Pak Hendra. Skalanya 1/200, panjangnya 20 dan lebarnya 12. Ukuran panjang dan lebar tanah Pak Hendra sebenarnya berturut-turut adalah, skalanya 200 kita kalikan 200, karena kita jadikan ke meter kita bagi 100. Panjangnya sesuai di gambar adalah 20 dikali skalanya 200 dibagi 100 agar menjadi meter, bukan cm lagi. 20 dikali 200 dibagi 100 sama dengan 40 meter panjangnya. Kemudian lebarnya adalah 12 dikali skalanya 200 dibagi 100 agar jadi ke meter, jadi 24 meter. Sehingga panjang dan lebarnya berturut-turut adalah 40 meter dan 24 meter. Jawabannya yang B. Nomor 9, perbandingan hasil panen bawang merah dan cabai merah milik seorang petani adalah 5/7. Jika jumlah seluruh hasil panen 336 kg, hasil panen cabai merah adalah bawang merah dan cabai merah. Bawang merah banding cabai merah. Bawang merahnya 5, cabai merahnya adalah 7. Jika jumlah seluruh panennya 336, karena ini ada jumlah, berarti nanti perbandingannya juga dijumlahkan. Sekarang kita mau cari yang bawang merah atau cabai merah. Pertanyaannya adalah cabai merah. Cabai merah ini yang 5 atau yang 7? Adik-adik, yang 7. Berarti atasnya 7, bawahnya adalah penjumlahan dari perbandingan. 7/5 tambah 7 sama dengan 7/12. 5 tambah 7 kan 12. Baru dikali dengan seluruh panennya, yaitu 336 kg. 336 dicoret dengan 12 artinya 336 dibagi 12, hasilnya saya taruh kecil di atasnya, yaitu 28. 28 ini ada dikalikan dengan 7, hasilnya adalah 196 kg. Jawabannya yang B. Nomor 10. Hasil dari negatif 16 ditambah 63 dikurang negatif 58. Negatif 16 tetap, tambah 63 tetap, negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. 58 angka ini diturunkan. Setelah itu negatifnya 16, positifnya 63. Banyakan negatif atau positif adik-adik? Banyakan positif, sehingga jawabnya nanti juga positif. 63 dikurang 16 sama dengan 47. Kemudian tambah 58 kita turunkan, sehingga 47 ditambah 58 hasilnya adalah 105. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 11. Adit dan teman-teman bermain di sebuah tanah lapang di samping rumah Adit. Tanah lapang tersebut berukuran 13 meter kali 4,5 meter. Luas tanah lapang tersebut adalah, tinggal dikalikan saja ya adik-adik ya. Luasnya adalah 13 meter dikali 4,5 meter sama dengan 58,5 meter persegi. Jawabannya yang A. Nomor 12, perhatikan gambar segitiga berikut. Jika panjang LM sama dengan 36 dan KL sama dengan 28, keliling segitiga KLM adalah,
Ini di sini ada sebuah gambar dengan tanda kanan dan kirinya sama, artinya itu segitiga sama kaki. Jadi kalau salah satu kaki kanannya diketahui 36, berarti kaki kirinya juga 36, tinggal alasnya 28. Berarti kalau kelilingnya dihitung sama dengan 36 ditambah 36 ditambah 28, hasilnya adalah 100 cm, jawabannya yang C. Nomor 13, permukaan sebuah meja berbentuk persegi dengan luas 4225 cm persegi. Jika dua meja yang sama didapatkan, panjang sisi permukaan kedua meja tersebut adalah, karena persegi berarti sisi kali sisi ada. Luas meja perseginya 4225 cm pangkat 2. Panjang sisi satu perseginya adalah akar pangkat 2 dari 4225, yaitu 65 cm. Jadi kalau 65 cm digabungkan dengan 65 cm, ya berarti panjang sisi dua meja adalah 2 dikali 65 cm sama dengan 130 cm, jawabannya yang C. Nomor 14, perhatikan gambar-gambar berikut. Pertanyaannya, gambar jaring-jaring kubus ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah yang C, yaitu nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 15, gambar berikut yang merupakan jaring-jaring balok. Jawaban nomor 15 adalah yang B. 16, perhatikan gambar berikut, keliling bangun datar tersebut adalah. Nomor 16 ini sesuai dengan gambarnya diketahui bahwasanya diameternya adalah 42 cm. Sehingga kelilingnya pakai pi kali d saja ya adik-adik ya. Karena ini gambarnya cuma setengah lingkaran, berarti kelilingnya menjadi setengah dikali pi dikali d. Setengah dikali pi nya 22/7 dikali d nya 42. 42 dengan 7 kita coret, artinya 42 dibagi 7, hasilnya saya taruh di atasnya yaitu 6. 22 dan 2 dicoret, artinya 22 dibagi 2 sama dengan hasil yang saya taruh di atasnya yaitu 11. Sehingga 1 dikali 11 dikali 6 hasilnya adalah 66. Kita tambahkan 42 karena diameternya juga ikut dilalui sebuah keliling. Sehingga 66 ditambah 42 hasilnya adalah 108 cm, jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 17. Pada lingkaran di samping diameter ditunjukkan oleh garis, diameternya adalah AB, yaitu yang D. Nomor 18, luas permukaan balok di samping adalah panjangnya 20, lebarnya 9, dan tingginya 7. Caranya seperti ini adik-adik. Luas permukaan rumusnya 2 dikali P dikali L ditambah P kali T ditambah L kali T. 2 dikali P nya 20 dikali 9 ditambah 20 dikali 7 ditambah 9 kali 7. 2 dikali 2 kali 9 sama dengan 180, 20 kali 7 sama dengan 140, ditambah 9 kali 7 sama dengan 63. 180 ditambah 140 tambah 63 hasilnya adalah 383. Lalu kita kalikan 2, hasil totalnya adalah 766 cm pangkat 2, jawabannya yang B. Nomor 19. Volume 5 segi 4 di samping adalah. Volume 5-nya adalah sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alasnya persegi, yaitu berarti sisi kali sisi, berarti 18 dikali 18, sedangkan tingginya adalah 17. 18 dicoret dengan 3, artinya 18 dibagi 3 hasilnya 6. 1 dikali 6 dikali 18 dikali 17 hasilnya adalah 1836 cm pangkat 3, yaitu yang C. Nomor 20, volume bangun gabungan di samping adalah, bangunan yang di atas itu persegi, kubus ya adik-adik ya. Yang di bawahnya adalah balok. Sehingga volume yang pertama itu kubus, rumusnya S kali S kali S atau R kali R kali R sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 cm pangkat 3. Sedangkan volume yang kedua adalah balok, P kali L kali T rumusnya. Hasilnya 12 kali 6 kali 6 sama dengan 432, sehingga volume gabungannya adalah 216. Ini ditambah dengan 432 hasilnya adalah 648 cm pangkat 3. Nomor 21, data banyaknya jenis minuman kopi susu yang terjual di sebuah kedai kopi selama 5 hari disajikan pada diagram berikut. Pertanyaannya, penurunan penjualan kopi susu tertinggi terjadi pada hari. Jawabnya adalah yang ini ya adik, dari Rabu ke Kamis, berarti Jumat ya adik ya. Jawabannya mana tadi? Nomor 21 jawabannya hari Jumat, yaitu yang B. Kita lanjutkan ke nomor 22.
Perhatikan diagram lingkaran data banyak pengunjung perpustakaan sekolah selama 5 hari berikut. Jika jumlah seluruh pengunjung selama 5 hari adalah 120 orang, selisih banyak pengunjung hari Senin dan Jumat adalah, kita cari dulu adik-adik ya. Hari Jumat itu 90 derajat. Sama dengan, oh sorry adik-adik yang ini berarti. Maaf. Hari Seninnya kita cari dulu hari Seninnya ya. 360 derajat dikurangi derajat-derajat yang sudah diketahui, yaitu 54 tambah 54 tambah 60 tambah 66, hasilnya adalah 234. 360 dikurang 234 sama dengan 126 derajat. 126 derajat per 360 dikali jumlah orangnya adalah 120 orang, hasilnya adalah 126. Ini 120 dibagi 360. Tidak, ini sama-sama dibagi 120. 120 dibagi 120 sama dengan 1. 360 dibagi 120 sama dengan 3. Sehingga 126 dibagi 3 hasilnya adalah 42 orang. Jadi hari Seninnya adalah 42 orang. Untuk hari Jumatnya kita lakukan hal yang sama, yaitu 66 derajat dibagi 360 derajat dikali 120 orang. Jadi 120 dibagi 120 sama dengan 1, 360 dibagi 120 sama dengan 3, 66 dibagi 3 hasilnya adalah 22 orang. Selisih antara hari Senin dan Jumat berarti 42 dikurangi 22, selisihnya hasilnya adalah 20 orang. Jawabannya yang C. Nomor 23. Data penjualan ikan lele milik seorang pedagang dalam 5 hari terakhir digambarkan dalam diagram berikut. Mean dari penjualan ikan lele tersebut setiap harinya adalah, jawabannya seperti ini adik-adik. Meannya cara mencarinya Sabtu tambah Minggu tambah Senin tambah Selasa tambah Rabu sama dengan 30 tambah 20 tambah 15 tambah 20 tambah 25. Jangan lupa dibagi 5 karena ada 5 hari di sini adik-adik ya. Jadi hasilnya adalah total 30 tambah 20 tambah 15 tambah 20 tambah 25 adalah 110 dibagi 5 sama dengan 22 kg. Jawabannya yang C. Nomor 24. Berikut ini data nama obat yang terjual di sebuah apotek dalam sejam. Modus dari data nama-nama obat yang terjual adalah, ini saya datakan di sini, Ambroxol ada 4, Ranitidin ada 3 yang terjual, dan Amoxicillin ada 6, dan Amlodipine ada 2. Modusnya adalah Amoxicillin, yaitu yang C, terjual paling banyak, yaitu 6 buah. Dan yang terakhir adalah nomor 25. Perhatikan data banyak pengunjung sebuah taman wisata selama 5 hari di samping. Jika jumlah pengunjung pada hari Jumat 180 orang, rata-rata pengunjung setiap harinya adalah, Jumatnya itu 90 derajat sama dengan 180 orang. Berarti hari Seninnya 50 derajat, berarti 50 derajat per 90 derajat dikali 180 orang. Coret 180 dan 90 ini artinya 180 dibagi 90 sama dengan 2, 50 dikali 2 sama dengan 100 orang. Untuk hari Selasanya 76 derajat per 90 derajat dikali 120 sama dengan 152 orang. Untuk hari Rabunya 108 derajat per 90 derajat dikali 180 sama dengan 216 orang. Kamis 36 derajat per 90 derajat dikali 180 sama dengan 72 orang. Meannya adalah ini, adik-adik, tambahkan 100 tambah 152 tambah 216 tambah 72 lalu dibagi 5 karena ada 5 hari, maka itu dibagi 5. Sehingga total dari 180 tambah 100 tambah 52 tambah 216 dan 72 hasilnya adalah 720 dibagi dengan 5 hari. Setiap harinya rata-ratanya adalah 144 orang. Jawabannya yang B. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian tidak bingung lagi ya, semakin paham dengan pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya ya adik-adik ya, di share agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku SPM plus US SD MI 2023. Kita lanjutkan untuk isian bagian yang kedua dan bagian yang ketiga di video selanjutnya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.